Halo, salam tektusias. Kembali lagi dengan saya Nita Migalik Pangesti. Kali ini kita akan membahas tentang pajak penjualan barang mewah atau PPNBM. Ini dasar hukum yang kita gunakan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai untuk barang dan jasa dan pajak penjualan atas barang mewah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Serta ada PMK 18 tahun 2021 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja di bidang pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan barang mewah, serta ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Kemudian ada PP 44 tahun 2022 tentang penerapan terhadap PPN, barang dan jasa, dan pajak penjualan atas barang mewah. Kemudian ada PMK 96 tahun 2021 tentang penerapan jenis barang kena pajak selain kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan atas barang mewah dan tata cara pengecualian pengenaan pajak penjualan atas barang mewah. Berikut adalah karakteristik dari PPNBM. Nah, PPNBM ini merupakan pungutan tambahan di samping PPN. Kemudian, salah satu pertimbangan pengenaan PPNBM sebagai pungutan ini adalah tambahan ya di samping PPN, yaitu sebagai pajak objektif, di mana sama melekatnya pada barang. Kemudian, sehingga untuk barang yang masuk dalam kategori barang mewah, selain dikenakan PPN, juga dikenakan PPNBM. Karakteristik kedua adalah PPNBM hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan di dalam negeri, yaitu untuk barang kena pajak yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya. Dan yang ketiga adalah PPNBM ini tidak dapat dikreditkan. Namun, bagi pengusaha kena pajak yang mengekspor BKP yang tergolong mewah, dapat meminta kembali PPNBM-nya yang telah dibayar pada waktu perolehan BKP yang tergolong mewah dengan pada saat diekspor. Berikut adalah tarif dan perhitungan PPNBM. Jadi untuk PPNBM ini ada yang tarif 10 sampai 200%, kemudian ada tarif 0%, yaitu untuk ekspor BKP berwujud, ekspor BKP tidak berwujud, dan ekspor JKP. Jadi untuk ekspor 0%. Kemudian untuk perhitungan PPNBM, ini dari tarif PPNBM kita kalikan dengan DPP atau dasar pengenaan pajak, di mana tarif PPNBM ini ditentukan berdasarkan golongan barang mewah yang sesuai list dalam aturan PMK terlampir. Berikut adalah dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, untuk DPP PPNBM ini bisa dari harga jual atas BKP, bisa dari penggantian atas JKP, kemudian bisa dari nilai ekspor, kemudian ada nilai impor dan nilai lain. Berikut adalah saat terutangnya PPNBM. Nah, PPNBM ini bisa terutang pada saat penyerahan barang dalam pabean, pada saat ekspor, pada saat impor, dan pada saat pemanfaatan dari luar daerah pabean. Kemudian, saat pembayarannya ini, apabila pembayaran mendahului ketentuan di atas, maka saat terutangnya adalah pada saat pembayaran. Berikut adalah mekanisme pengenaan PPNBM. PPNBM ini hanya dikenakan satu kali, yaitu pada saat impor atau pada saat penyerahan barang dalam negeri atau BKP yang tergolong mewah oleh pabrikan yang menghasilkannya. Jadi ada dua ya, bisa saat impor atau saat penyerahan barang dalam negeri. Kemudian untuk PPNBM atas impor BKP yang tergolong mewah, ini tidak memperhatikan siapa yang mengimpor BKP tersebut, serta tidak memperhatikan apakah impor tersebut dilakukan secara terus-menerus atau hanya satu kali. Kemudian, pengenaan PPNBM terhadap suatu penyerahan BKP yang tergolong mewah, ini tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau tidak dikenai pajak penjualan atas barang mewah pada transaksi sebelumnya. Berikut adalah mekanisme pengenaan PPNBM untuk impor. Jadi di garis ini ya, garis putus-putus ini adalah batas untuk luar negeri dan dalam negeri. Karena ini transaksi impor, maka penjualnya dari luar negeri. Nah, pada saat impor, penjual dari luar negeri ini akan menjual barang, misalnya contohnya nilainya adalah 100 juta. Kemudian ada PPN 11% dan PPNBM 20%. Nah, ini dikenakan satu kali pada importir, yaitu pada saat impor barang tersebut ya. Namun pada saat importir akan menjual barang ke distributor, maka
untuk importir hanya mengenakan harga jual dan PPN 11% saja. Nah, oleh karena itu di sini PPNBM hanya dikenakan satu kali. Berikut adalah mekanisme pengenaan PPM untuk pabrikan. Jadi yang pertama dari PT Pabrikan saat akan menjual ke distributor, maka pabrikan akan mengenakan PPNBM. Jadi di sini ada contoh untuk nilai impor misalnya 100 juta, kemudian mengenakan PPN 11% dan PPNBM 20%. Kemudian pada saat distributor ini menjual ke pengecer, maka distributor sudah tidak lagi mengenakan PPNBM, tapi hanya mengenakan PPN saja, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu PPNBM ini hanya dikenakan satu kali pada saat pabrikan menjual ke distributor. Oke, sekian. Terima kasih. Salam Tektusias.